Simo Kalising. Kisah tersesat tertiba kendaraan nyasar di dalam hutan, adanya warung makan gaib, hingga banyak kecelakaan yang merenggut korban sering terjadi di jalur Alas Roban. Lalu, seberapa angkernyakah hutan belantara ini bagi pengendara? Saya ditandu kayak mau dikorbankan, disuguhkan ke panglimanya ya. Sosok apa yang mencoba menguasai tubuh praktisi kami hingga ia tak sadarkan diri? Apakah sukmanya sengaja ditarik untuk dijadikan tumbal bangsa siluman? Malam ini, misteri dunia akan menyusuri titik-titik lokasi angker di Alas Roban, Jawa Timur. Alas Roban adalah sebuah jalur pantura lintas selama yang terkenal angker. Keangkeran mistisnya setara dengan Alas Purwo dan Alas Gumintir di Jawa Timur. Minimnya lampu penerangan, ditambah rimbunnya pepohonan besar di kanan kiri jalan, menambah aura magis terasa kental. Terlebih jika melewati jalan di malam hari. Kontur jalan Alas Roban yang berkelok tajam dan curam, membentang sepanjang 54 km ini, layaknya seperti ular raksasa yang sedang merayap. Membelah hutan yang begitu asri namun menyeramkan. Hutan belantara yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini merupakan salah satu bagian dari jalur utara Pulau Jawa yang menghubungkan kota Batang dan Semarang, juga Kendal dan Pekalongan. Jalan ini pun sohor akan kewingitannya, lantaran kerap memakan korban. Tak sedikit kecelakaan maut tersebut dikaitkan dengan adanya dimensi gaib. Kejadian saya juga, saya pernah melewati jalan itu. Saat saya mengendarai mobil saya melihat jalanan itu keadaan sangat pas, lagi malam, dan itu sangat gelap karena juga minim lampu jalanan. Saya melihat jalanan itu lurus-lurus saja dari kejauhan, tapi ternyata saat mendekati dan semakin mendekati jalan itu, ternyata itu berbelok. Itu yang bisa membahayakan dan mungkin bisa sering terjadinya kecelakaan di Alas Roban. Menurut warga sekitar Alas Roban, sebelum terjadinya kecelakaan biasanya sudah lebih dahulu diberi tanda oleh sang penguasa alas. Suara khas memekikan telinga menjadi tanda tak lama lagi akan ada kejadian yang mengerikan. Banyak orang mendengar, Bu, orang daerah kampung sini itu ketika ada suara tidang memekik itu kan, nah itu paginya itu pasti ada kecelakaan, itu pasti ada. Oh, ya, suaranya kik gitu kan. Kisah mistis Jalan Alas Roban yang tak hanya seputar kecelakaan, menurut Bapak Misdi, ada 3 titik lokasi gaib di sepanjang jalan ini. Dan yang sempat viral adalah adanya sebuah warung makan pecel lele misterius. Seperti apa kisahnya? Tim Misteri Dunia diajak ke lokasi di mana warung makan misterius itu sering muncul. Tempatnya itu di pohon jati yang ada itu. Ini pohon jati nih, Pak. Ceritanya kan cuman mampir ke warung, terus ya udah lama sih. Itu kan jam berapa? Jam 1 atau jam 2 kan udah nggak ada warungnya. Warungnya itu warung apa, Pak? Warung itu warung pecel lele. Dia mungkin dari arah Semarang atau apa. Dulu kan jalan ini kan cuma jalan, nggak ada jalan sana, nggak ada jalan sana, nggak ada, cuma jalan ini aja mampir ke sini.
Terus di kiri ada warung di sini kan, mampir ke warung ini. Kaget orangnya itu ketika dia seperti mimpi tidak mimpi gitu loh Bu ya. Begitu bangun kaget, nggak ada apa-apa, itu sepi gitu. Ada pula beberapa orang mengaku jika pernah dirawat di sebuah rumah sakit usai terjadi kecelakaan. Namun, saat kembali ke rumah sakit tersebut untuk rawat jalan, betapa terkejutnya saat tahu lokasi itu adalah sebuah jurang di pinggir hutan. Ada yang mengatakan di sini ini ada rumah sakit, ada jalan itu Bu, daerah sini Bu. Kalau rumah sakit gaib itu kan adanya cuma di daerah sini. Langkah Misdi untuk menunjukkan lokasi angker kepada tim misteri dunia selanjutnya berhenti di pohon beringin putih. Di lokasi ini banyak orang yang sengaja datang untuk memberikan sesaji, terutama di malam Jumat Kliwon. Jika sesaji tak dipersembahkan, mitosnya sebuah kain gaib berwarna merah akan terlihat di puncak pohon beringin sebagai pertanda akan ada pertumpahan darah di kawasan jalur tengkorak Alas Roban. Beringin ini kan umurnya udah ratusan tahun ini Pak. Udah ratusan tahun pohon ini. Biasanya banyak, nggak tahu siapa yang naruh sesaji di situ banyak. Biasanya pada waktu hari pas malam Jumat Kliwon atau apa itu. Oh banyak Bu, kalau sosok itu banyak Bu. Mungkin sebangsa Gondoruwo atau apa itu di sini kan banyak Gondoruwo itu. Keangkeran dan berbagai kisah mistis Alas Roban membuat kami tim penelusuran misteri dunia semakin penasaran. Bersama Ki Atmo Wijoyo, langkah kaki Pak Misdi terhenti di sebuah tebing di sisi jalan. Alang-alang tinggi tak menghalangi langkah praktisi yang identik dengan ikat kain di kepala ini untuk merangsak masuk sesaat energi besar terdeteksi. Lantas, ada apa di balik kerimbunan semak belukar tersebut? Assalamualaikum. Ini di belakang sini ini biasa disebut dengan situs Batu Tenong. Batu Tenong ini adalah batu yang bersap 3. Di balik rerumbunan ini memang benar-benar bersap 3. Biasanya dipakai untuk menaruh sesaji-sesaji dan kemudian menaruh beberapa seperti perhiasan yang kemudian legendanya akan ditukar dengan emas orang-orang di sini. Tapi memang cukup banyak sejarahnya karena tempat ini juga ditumbali mulai dari era Kerajaan Lama hingga era Ki Ageng Gringsing yang makamnya ada di daerah Batang. Tempat untuk penyimpanan alat-alat pengantin itu. Dikasih tahu itu nggak bisa diambil barang itu, kalau diambil nanti kamu ikut alam sana gitu. Titik mistis terakhir di jalur Alas Roban ada di sebuah sumber mata air, adalah Sendang Poncowati. Sinar matahari seakan terlihat malu-malu, memperlihatkan cahayanya di balik rindangnya pepohonan. Suasana asri namun sepi, tak bisa membohongi aura mistis terasa begitu kuat di lokasi ini. Tempat ini ternyata terhubung dengan salah satu kerajaan gaib yang sering menyamarkan orang dengan warung-warung gaib. Itu di sini nggak jauh dari sini, di atas ini. Ini ada sebuah perkampungan gaib atau perkampungan Merkayangan. Sebutannya di sini Merkayangan. Ada salah satu pohon beringin sebagai gerbangnya juga. Ada salah satu pohon jati yang ada di atas banget, berbentuk seperti kepangan rambut. Sohornya khasiat air Sendang Poncowati dimanfaatkan orang-orang untuk mandi atau hanya sekedar mencuci muka. Airnya pun ada yang dibawa guna hajat tertentu. Namun lagi-lagi, ada saja orang yang menyalahgunakan tempat seperti ini untuk lokasi pesugihan. Ini sini, kalau sini Pak ya, kalau sini itu kan gerbang Pak ini Pak.
gerbang. Gerbangnya sini. Di Alas Roban ini kan ada 7 mata air, Bu. Ya, 7 mata air itu ya menurut cerita bisa untuk mengobati orang-orang yang kena apa ya, sebangsa gila atau apa itu. Waktu bergulir senja di kota Batang dan pekatnya malam mulai menyelimuti kawasan Alas Roban, menyusuri setiap jengkal jalan Alas Roban saat malam hari seperti berada di dimensi lain. Tim Misteri Dunia bersama Ki Atmo Wijoyo akan ditemani juga oleh Ki Alam untuk mengungkap sosok dan misteri di titik angker hutan belantara Alas Roban. Saatnya pembuktian dimulai. Nah, malam sudah menjelang Ki Alam. Tadi saya keliling di beberapa tempat. Di lokasi sini? Iya, di lokasi sini. Saking luasnya tempat-tempat ini. Kayaknya saya harus dibantu sama Ki Alam ini. Sangat butuh bantuan Ki Alam banget. Mungkin Ki Alam harus membantu saya untuk mengungkap makhluk-makhluk gaib yang ada di sini ini. Baik, nanti saya coba telusuri wilayah di sini yang kira-kira titik-titik yang di situ ada penghuni makhluk gaibnya. Dan nanti kalau memang mereka mau menampakkan diri, saya akan visualkan. Iya. Nah, nanti kita mungkin bisa ketemu lagi sama simpulkan di tempat warung gaib. Di warung gaib sana kita ketemu ya? Oke, siap. Oke, siap. Siap. Mari. Usai berpisah untuk mengungkap berbagai mistik misteri di jalur ini, adalah Sendang Poncowati dan situs Batu Tenonglah yang kembali didatangi para psikolog Ki Atmo Wijoyo. Sebuah mantra pun dilantunkan demi penelusuran ungkap teka-teki Alas Roban berjalan lancar. Oke, saya akan coba mencari energinya yang di Sendang yang Nyai Poncowati ternyata udah datang. Saya akan cari dengan Maharudra Kalacakra dan ini adalah Golek Kencono. Saya akan ungkap sejarahnya di sini sesuai dengan arah mata angin dan perhitungan-perhitungannya. Yang Simong Gringsing. Langsung kita jalan dengan ini. Simong Gringsing. Ini adalah Simong Gringsing. Beliau bertugas di sini. Sebelum saya datang tadi, sebelum saya ke sini, ada makhluk yang menghalanginya. Kemudian saya sambut dia. Dia menyuruh saya pergi ke deretan beringin putih yang ada di sana. Lain Ki Atmo, lain pula kisah yang diungkap oleh Ki Alam. Sejak awal menginjakan kaki di hutan yang berada di Kecamatan Gringsing ini, rupanya Ki Alam sudah diajak masuk ke dimensi lain. Lokasi tersebut tepat berada di sebuah pohon besar yang tak jauh dari beringin putih. Di sini titik sebuah peradaban di mana ada satu gerbang yang sangat besar yang sempat saya lihat. Dan disinilah seperti istana para gaib yang ada di wilayah sini berkumpul. Bentuk gerbang yang saya lihat di sini lebih tinggi dari bukit ini. Jadi menjulang sangat tinggi, dia berbentuk kayak seperti candi, tapi di sekelilingi asap. Karena ini istana wilayah mereka yang dulunya ya Melo kabeh, ikut
Satu persatu makhluk gaib di alas roban mulai menunjukkan eksistensinya. Suasana makin menegangkan. Ki Atmo dan Ki Alam pun sedikit kewalahan. Lantas, sosok seperti apa yang menghalangi Ki Atmo saat penelusuran malam hari? Dan apa yang terjadi dengan Ki Alam? Jangan kemana-mana, misteri dunia akan segera memberi jawaban. Hutan dengan segudang misteri ini memang kerap membuat orang penasaran. Sederet peristiwa dan kisah mistis teralami mereka-mereka yang pernah melewati tempat ini. Belantara rimba jati ini pun memiliki sejarah pilu dan tragis di masa proses pembangunannya. Ambisius megaproyek semasa Gubernur Jenderal William Daniels di abad ke-18 memaksa para pekerja pribumi bekerja non-stop tanpa jeda. Banyak dari mereka jatuh sakit hingga meninggal karena kelelahan. Dan mayatnya dibiarkan begitu saja tergeletak, terkubur di balik proses pengerjaan jalan, The Growth Post Work. Kisah lain penyebab angkernya jalan dikarenakan sekitar tahun 80-an disebut-sebut dijadikan ladang pembuangan mayat, pelaku kejahatan korban penembakan Petrus atau penembak misterius, masa Orde Baru. Jadi kewingitan itu mungkin semakin terbentuk saja. Ketika dibumbui dengan zaman Dendles membuat jalan, Anyar Panarukan melalui alas roban, dan jenazah orang-orang yang bekerja ditinggalkan di sana. Mungkin karena agak sulit sih untuk membawanya jauh dari permukiman, naik turun perbukitan. Jadi jenazah itu tidak dikuburkan secara baik, ditinggal di situ atau dikuburkan di alas roban. Lalu zaman Petrus yang makin menjadi bumbu itu jadi semakin menjadi serem gitu ya, dengan dibuangnya orang-orang yang dibunuh lalu dilempar di situ. Hutan alas sedari dulu dikenal dengan istananya para siluman, lelembut, dan tempat bersembunyinya garong atau penjahat. Pada zaman Mataram Islam abad ke-16, daerah ini akan dijadikan pos pendukung logistik sebagai penyokong bahan pangan para prajurit perang. Informasi lain terkait masa lalu pun didapati Ki Atmo saat penelusuran di lokasi. Jadi ternyata beberapa batu, beberapa arca, beberapa peninggalan era-era kuno banget. Ini era kuno banget. Ini era Ratanca, dan kalau memang itu masih nama-nama seperti itu, ini dari era-era Rajasa, mungkin sekitar tahun 1100. Arca-arcanya sudah dihancurkan dan dipakai untuk penduduk sekitar membangun tempat tinggalnya ataupun malah dibawa ke kota. Ayo sini, ayo, melok kabeh, ikut. Ikut kabeh. Di tengah makhluk gaib mulai menunjukkan eksistensinya kepada Ki Atmo, di titik lain Ki Alam justru mendapat sebuah serangan gaib. Adanya firasat tak enak tersebut, Ki Atmo lantas bergegas mencari keberadaan partner penelusurannya. Dan benar saja, tiba-tiba Ki Alam ambruk tak sadarkan diri. Ya. Bantu masuk.
makhluk yang sangat besar tadi, dan saya dibawa ke masa lalu. Sebelum ada jalan ini, semuanya ini gunung, semuanya gunung, dan di pas di antara pintu ini, pohon ini itu gerbang utama, dan saya ditandu dibawa masuk ke dalam satu lubang besar gua. Ada manusia-manusia yang jadi persembahan. Seperti apa? Tumbal manusia gitu. Iya, jadi orang itu jadi menggambarkan saya ditandu kayak mau dikorbankan, disuguhkan ke panglimanya ya, ketuanya. Kembali berpisah untuk melanjutkan penyusuran di titik angker jalur tengkorak. Rupanya sejak awal kedatangan Ki Alam sudah disambut oleh salah satu sosok ratu penguasa alas Roban. Sosok ini ada kaitannya dengan kemunculan kera yang kerap turun ke jalan jelang sore. Dan di sini saya lebih tertarik ada perwujudan sosok wanita. Pertama saya lihat dia menghadap ke belakang, namun lambat laun dia menghadap ke saya. Dan wujudnya saya kira secantik peri, ternyata seperti agak mirip-mirip seekor kera. Cuman kera tapi cantik gitu. Kera tapi cantik. Beliau ada di sini. Namanya Putri Pundak Wangi. Jadi banyak kera-kera yang nempel di pundaknya karena pundaknya harum ya. Dia mempunyai tubuh yang harum, walaupun terkadang dia terlihat seperti rupa-rupa mereka itu. Karena saking cintanya, mereka itu menganggap kera-kera yang sudah masuk ke alam gaib itu bagian dari tubuhnya, dan semua mengelilingi, memberi wewangian bunga-bunga. Tibalah di titik akhir adalah area warung pecel lele gaib yang kerap terlihat ramai oleh para pengendara ketika malam tiba. Menurut penerawangan Ki Atmo maupun Ki Alam, adanya benturan energi mistis paling kencang ada di daerah ini. Dari rangkaian titik-titik mistis yang telah kita telusuri, kini saatnya pembuktian melalui visual kanvas. Sosok apa saja yang ada di hutan belantaranan angker ini? Di tengah proses Ki Alam menyelesaikan lukisannya, tiba-tiba Ki Alam merasa ada energi kuat yang menguasai tubuhnya dan hendak memberikan sebuah petunjuk. Ia berjalan tanpa henti hingga terperosok hampir masuk ke pinggir jurang.
tadi sempat setengah jalan, jadi ini belum sempurna. Pas saya tadi main api, tiba-tiba saya kayak kemasukan energi yang cukup panas, menarik saya untuk nggak tahu pokoknya ditarik kemana gitu. Kayak ada tarik menarik dari sebuah energi di bawah tadi itu. Mas saya ikutin, disuruh rauk sesukamu gitulah, rauk sesukamu, cengkram sesukamu. Saya nggak ngerti untuk apa gitu lah. Bawa. Nah pas bawa ternyata ada Dapat mustika ya ternyata. satu, nggak tahu mustika apa. Cuman memang kayaknya ini lebih cukup panas kayaknya. Karena tadi bermula dari api itu. Saat Ki Alam tengah menyempurnakan lukisannya, giliran Ki Atmo yang diganggu sosok penunggu pohon jati yang tidak lain adalah pemilik warung pecel lele gaib. Lantas, apa yang disampaikan sosok tersebut kepada Ki Atmo? Nah, jadi pemirsa Misteri Dunia, ternyata tempat ini adalah titik di mana dipercaya banyak sekali orang yang dijumpai warung gaib ya. Memang karena banyak komunitas makhluk gaib di sini. Dan di titik ini pula adalah titik tengah dari yang arah ke sana adalah arah Semarang, dan dari arah sana adalah dari arah Pekalongan atau dari arah Jakarta. Di titik ini biasanya orang sudah merasa lelah dan capek, dan akhirnya terjadilah mereka memasuki dunia-dunia seperti ini. Pak dari mereka sekarang sedang menyapa kita, itu goyang sendiri tuh. Satu aja goyang sendiri tuh, makin kenceng tuh. Itu udah cukup selesai. Ya. Oke. Nah, begitu kira-kira cara mereka menyapa kita. Adanya tol Trans Jawa dan 2 jalur alternatif di Alas Roban menjadikan kini kondisi jalur kembali sepi seperti masa lalu. Hanya dilintasi beberapa truk besar dan kendaraan antar kota terdekat. Lantas, seperti apa perwujudan dari sosok penunggu jalur tengkorak ini? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Misteri Dunia. Malam kian larut, hari pun sudah berganti. Itu artinya tim penelusuran Misteri Dunia malam ini diakhiri dengan visual sosok gaib yang berhasil dilukiskan oleh Ki Alam. Dan inilah sosok penguasa dari setiap titik kerajaan gaib, Alas Roban. Boleh dijelaskan sedikit Ki Alam, seperti apa makhluk-makhluk yang dilukiskan Ki Alam ini? Saya lebih masuk ke dimensi yang cukup dalam. Jadi makhluk-makhluknya memang bukan lagi makhluk-makhluk yang biasa dilihat. Jadi memang ini sudah masuk ke dimensi siluman. Dia jenisnya mungkin seperti bermahkota dan matanya merah nyala gitu ya, dan badannya ke belakangnya dia punya seperti ular gitu ya, tapi bukan ular. Bukan ular karena ya? dia keras gitu. Nah ini banyak yang di belakang ini menandakan korban-korban yang pernah dulunya ya, zaman dulunya itu. Jadi cuman kepalanya nggak ada, diambil kepalanya aja gitu. Ini persis seperti manusia gitu, jadi orang menganggapnya itu manusia gitu. Cuman dalam beberapa kegelapan remang-remang gitu udah hilang gitu. Udah pergi lagi Nah ya. itu biasanya setelah itu orang itu ketakutan gitu, ternyata bukan orang gitu. Ini yang sosok-sosok seremnya, tapi saya tertarik dengan yang sosok satu ini, cukup cantik sekali ini kayaknya. Iya, ini perwujudan dari putri kera yang tadi saya jumpai, dan ini wajah yang sebelum dia membentuk dirinya seperti kera gitu, dan dia memang sangat cantik, Nyai Pudak Wangi itu. 2 wajah Alas Roban, klinik dan cerita sejarah masa lalu yang tercatat dalam babat Alas Rimba Jati, menjadikan kekhasan Alas Roban soal keangkeran, akrab dengan tipe masyarakat Indonesia. Jadi tadi saya sudah simpulkan di belakang kalau ternyata jalur Alas Roban ini memang cukup banyak mengandung misteri ya. Betul, karena emang banyak peristiwa yang pernah ada gitu. Meski terkenal akan kisah mistis yang begitu melegenda, namun ada baiknya pula membiarkan suasana di sekeliling alas tetap asri dan hijau.
Biarlah selimut misteri alas roban menjadi penyelamat ekosistem dan akar rimba pohon jati mencengkram kuat wilayah di sekitarnya. 1000 misteri terseret di kolong langit, sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyingkapnya. Sampai berjumpa di episode spesial selanjutnya. Selamat malam.